Di tanah Sunda, sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta. Sebagian sejarah hidup dalam tutur, dalam ingatan kolektif, dalam kisah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di antara kisah-kisah itu, ada satu nama yang terus hidup, tidak pernah benar-benar hilang. Nama itu adalah Raden Kian Santang. Bagi sebagian orang, ia adalah legenda. Bagi yang lain, ia adalah tokoh sejarah. Namun bagi sejarah Nusantara, Raden Kian Santang adalah simbol peralihan zaman. Peralihan dari kekuasaan lama menuju nilai baru, dari spiritualitas lokal menuju tauhid. Namun pertanyaan pentingnya, siapakah sebenarnya Raden Kian Santang dan apa makna kesaktiannya dalam perjalanan panjang sejarah Sunda? Halo Sobat Arcana Jawa, semoga kalian semua selalu sehat dan tetap haus akan sejarah Nusantara. Tonton video ini sampai selesai, karena kisah ini tidak bisa dipahami dalam potongan pendek. Jika dipahami setengah-setengah, sejarah Sunda akan terus terjebak antara mitos dan kesalahpahaman. Raden Kian Santang dalam tradisi Sunda dan Cirebon disebut sebagai salah satu putra Prabu Siliwangi, raja besar Kerajaan Pajajaran. Menurut kajian sejarawan seperti Aca dan Edi S. Eka Jati, Pajajaran pada abad ke-15 adalah pusat kekuasaan dan kebudayaan di Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri di atas nilai kesundaan, keberanian, kehormatan, dan spiritualitas lokal yang kuat. Raden Kian Santang diperkirakan lahir di lingkungan Istana Pakuan Pajajaran atau wilayah sekitarnya. Tidak ada prasasti yang mencatat tanggal lahirnya. Hal ini wajar. Pada masa itu, kehidupan bangsawan lebih banyak diwariskan melalui tutur daripada catatan tertulis. Tentang nama aslinya, sejarah justru mengajarkan kita untuk berhati-hati. Nama Kian Santang bukanlah nama lahir dalam pengertian modern. Ia adalah nama kehormatan, nama yang muncul setelah seseorang menjalani laku hidup tertentu. Dalam kajian filologi Sunda, nama kehormatan sering diberikan kepada tokoh yang telah mencapai tingkat kematangan, baik fisik maupun spiritual. Nama kecil atau nama masa muda Raden Kian Santang tidak tercatat dalam naskah primer. Hal ini diakui oleh para sejarawan. Seperti yang dijelaskan dalam kajian Babat Sunda dan naskah-naskah Cirebon, banyak tokoh Pajajaran lebih dikenal melalui julukan daripada nama lahir. Kata Raden menunjukkan status kebangsawanan. Kata Kian dalam bahasa Sunda kuno bermakna peningkatan, melampaui, naik tingkat. Sedangkan Santang sering dimaknai sebagai ketangguhan, keberanian, dan keteguhan hati. Maka Kian Santang bukan sekedar nama. Ia adalah pengakuan sosial. Pengakuan bahwa seseorang telah matang sebagai kesatria. Dalam beberapa tradisi lisan, ia juga dikenal dengan julukan lain. Sebagai kesatria Pajajaran, sebagai pendekar Sunda, dan dalam konteks Islamisasi, ia disebut pula Syekh Kian Santang. Gelar Syekh menurut kajian sejarah Islam Nusantara bukan selalu gelar formal, melainkan bentuk penghormatan masyarakat terhadap peran dakwah. Sejak kecil, Raden Kian Santang dibesarkan dalam lingkungan istana. Namun ia tidak hidup sebagai bangsawan manja. Ia dididik dalam tradisi kesatria Sunda. Tubuh ditempa, mental diasah, dan batin dilatih.
Tentang siapa guru bela dirinya, tidak ada satu nama pasti. Namun tradisi Sunda menyebut bahwa ia berguru kepada para resi dan pendekar Pajajaran. Ilmu bela diri dan kanuragan diturunkan secara lisan. Menurut kajian antropologi, pola ini lazim di Nusantara. Pada usia remaja, sekitar belasan tahun, Raden Kian Santang sudah dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Ia unggul dalam pertarungan, cepat menguasai ilmu bela diri, dan memiliki keberanian yang jarang dimiliki anak seusianya. Disinilah legenda mulai tumbuh. Ia digambarkan memiliki tenaga besar, daya tahan tinggi, dan wibawa alami. Sebagian kisah menyebut ia kebal senjata. Namun sejarawan seperti Agus Sunyoto menjelaskan bahwa kesaktian semacam ini harus dibaca sebagai simbol budaya. Simbol latihan keras, simbol disiplin, simbol penguasaan diri. Kesaktian dalam budaya Nusantara tidak selalu berarti sihir. Kesaktian sering berarti kemampuan melampaui manusia biasa. Memasuki usia dewasa, Raden Kian Santang memilih jalan pengembaraan. Ia meninggalkan istana, ia meninggalkan kenyamanan, ia memilih berjalan. Pengembaraan menurut kajian sejarah merupakan ciri khas para pencari ilmu di Nusantara. Dalam pengembaraan inilah ia bertemu dengan dunia baru, dunia Islam. Dalam tradisi Cirebon dan kajian akademik seperti yang ditulis oleh Oka Chandra Sasmita, Raden Kian Santang berinteraksi dengan jaringan ulama di pesisir utara Jawa Barat. Pendapat paling kuat menyebut ia berguru kepada Syarif Hidayatullah, tokoh yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pendapat lain menyebut ia juga belajar kepada Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati, ulama awal Cirebon dan guru penting dalam Islamisasi Sunda. Para sejarawan sepakat, Raden Kian Santang memeluk Islam bukan saat lemah, tetapi saat kuat. Saat kesaktian dunia sudah ia kuasai, namun justru di titik itu, ia menyadari satu hal. Kekuatan sejati bukan pada kanuragan, melainkan pada tauhid. Sejak memeluk Islam, makna kesaktian berubah. Kesaktian tidak lagi digunakan untuk menundukkan manusia, tetapi untuk menundukkan ego. Ia tidak mengejar tahta, tidak mengejar kekuasaan. Ia memilih jalan dakwah dengan pendekatan damai, dengan menghormati budaya Sunda. Menurut kajian sejarah, pendekatan inilah yang membuat Islam diterima secara luas di tanah Sunda. Tentang akhir hayat Raden Kian Santang, sejarah kembali mengajarkan kerendahan hati. Tidak ada catatan pasti tentang tahun wafatnya. Namun tradisi menyebut ia menghabiskan sisa hayatnya dalam laku spiritual. Sebagai pendakwah, sebagai guru, dan sebagai teladan. Ia tidak wafat sebagai raja. Ia wafat sebagai manusia yang telah menemukan makna. Dan disitulah, menurut sejarawan, letak kesaktian sejatinya. Bukan kebar senjata, bukan kekuatan fisik, melainkan keberanian meninggalkan dunia demi kebenaran. Jika kalian menyukai sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe channel Arcana Jawa, like, komentar, dan bagikan, agar sejarah Nusantara tetap hidup dan tidak disalahpahami. Subscribe Arcana Jawa, menelusuri sejarah, legenda, dan spiritualitas Nusantara.